Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RW Diastomo dengan saya Rifki. Apa kabar om-om sekalian, teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian? Pada kesempatan kali ini Rifki akan sedikit berbagi mengenai kenapa sepeda MTB itu tidak ada standarnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ide konten ini sebenarnya dari adik tetangga saya namanya Tony. Nah, beliau ini nanya ke saya gitu, "Bang, kenapa ya sepeda gunung itu nggak ada standarnya gitu?" Kurang lebih gitulah pertanyaannya. Ya Ton, ini pertanyaan kamu Mas jawab di video ini ya. Makasih loh, jadi Mas bisa bikin konten nih mengenai ini dan berbagi juga ke khalayak banyak. Terima kasih untuk Tony. Jadi gini, saya mau jelasin kenapa sepeda MTB khususnya sepeda yang menengah ke atas itu nggak punya standar. Padahal kalau kita goes mau ke warung, maaf saya salah sebut, atau ke masjid atau ya deket-deket ke warung gitu kan, kita pasti butuh banget namanya standar. Standar itu enak banget kalau sepeda standarnya tuh nggak usah disenderin yang akan berpotensi sepeda jadi lecet dan sepeda itu jadi ya nggak cantik lah, intinya nggak ada standarnya gitu ya. Intinya menyulitkan, malah menyulitkan sebagai pengguna. Jujur aja buat om-om sekalian dan teman-teman sekalian yang sepedanya nggak pakai standar pasti ngerasain kayak gitu. Pasti, waduh kalau ada standar sih enak sih. Cuma kan memang kadang ada yang berpendapat, wah standar itu menghilangkan estetika dari sebuah sepeda gitu. Nah ini saya jabarkan ada beberapa alasan kenapa sepeda MTB khususnya yang menengah ke atas, ini contohnya seperti ini, sudah tidak ada dudukan standar di sini. Biasanya kalau sepeda komuter, sepeda yang low budget itu biasanya ada dudukan buat standar. Itu kenapa? Nah, jadi sepeda-sepeda yang nggak punya dudukan ini, nggak punya standar itu karena standar samping sepeda itu dianggap sebagai mengganggu. Mengganggu di sini artinya itu adalah mengganggu dari segi bobot, mengganggu dari misalkan kita sedang melewati medan-medan teknikal di hutan atau di jalur single track gitu kan, biasanya kalau kita main di off-road gitu kan ada kayak rumput-rumput ilalang di kiri kanan. Nah itu biasanya dikhawatirkan standar samping itu akan nyangkut ke rumput-rumput itu. Itu alasan yang pertama. Nah terus alasan yang kedua adalah dari segi bobot. Buat sebagian orang nggak suka pakai standar tuh alasannya karena standar samping itu membuat sepeda menjadi lebih berat. Ini masih bisa diperdebatkan ya, jadi belum tentu benar. Kalau saya sih ngerasa standar memang ya, ada kan sekarang ada juga standar samping yang dari bahan-bahan ringan ya kayak alloy gitu ya. Jadi bisa dimaklumin lah gitu kalau masalah berat ya. Cuma kalau untuk bagian orang ada yang beralasan seperti itu, kenapa nggak ada standar samping, yaitu alasannya berat. Terus yang ketiga adalah dari segi estetika yang sudah tadi saya singgung di awal. Ya memang buat sebagian orang standar samping itu menjadi kecantikan sebuah sepeda itu menjadi hilang gitu kalau ada standar samping. Untuk hal ini saya pribadi sih setuju ya. Jadi kalau sepeda nggak ada standar samping itu memang kelihatannya bersih, clean look gitu. Nah terus untuk alasan berikutnya kenapa sepeda premium itu nggak ada standar samping, karena misalkan sepeda-sepeda ini digunakan di medan-medan teknikal, ini bukan masalah rumput, nyangkut ke rumput, tapi misalkan sedang melewati drop, loncat ringan gitu, standar ini pasti akan kebuka, klek gitu. Dan itu bahaya kalau misalkan kita sedang jatuh, udah air, terus pas drop, standar itu kebuka, itu kalau bisa kita lagi belok, itu bisa malah menyangkut, malah kena kaki atau ya kita nggak pernah tahu ya, kena bagian-bagian tubuh kita. Dan itu pernah terjadi pada saya sendiri juga, pernah kena standar samping. Ya mungkin itu adalah alasan kenapa sepeda-sepeda itu nggak ada standarnya gitu. Kenapa nggak dipasang standar, padahal standar itu kan berguna banget. Nah mungkin itu adalah alasannya kenapa sepeda kayak gini tuh nggak ada standarnya. Nah terus yang saya rasakan kalau sepeda nggak ada standarnya itu memang kalau untuk kita goes-goes deket, kayak tadi saya singgung seperti mau ke Indomaret atau ke toko-toko di depan komplek gini gitu, nggak ada standarnya itu susah banget untuk markirinnya. Itu saya sangat merasa kesulitan ya. Jadi kita harus menyenderkannya gitu. Kalau nggak ada standar kita taruh di tembok gitu. Cuma emang merawan jatuh sih memang.
Itu yang saya rasakan sih kalau sepeda nggak ada standarnya, kalau dipakai untuk deket-deket aja. Jadi apakah dengan sepeda dengan standar itu bagus apa enggak? Itu kalau menurut saya 50-50 sih, tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk hari-hari, sepeda sih menurut saya wajib banget dipasang untuk dipakai standar ya. Cuma kalau untuk performa, olahraga, saya rasa sih nggak perlu sepeda pakai standar samping. Mungkin itu bisa menjelaskan kebingungan dari Tony atau teman-teman sekalian kenapa sepeda itu nggak ada standarnya. Mungkin ini bisa menjawab. Kalau kurang puas bisa tulis di kolom komen, atau ada berikan masukan juga, atau teman-teman punya pendapat bisa tulis di kolom komen kenapa sepeda seperti ini tidak ada standar sampingnya, padahal kita beli sepeda kan mahal-mahal ya, tapi nggak ada standarnya gitu. Mungkin ini bisa menjawab, dan mudah-mudahan ada edukasi sedikit dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan sharing ya ke teman-teman yang membutuhkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.